Oke, 33 orang ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak bapak semua ya. Tadi saya agak telat sedikit karena tadi ada tamu ya. Jadi bapak masuknya tadi jam 15 kurang 15 menit ya. Anak bapak semua, hari ini minggu ketiga ya kita belajar tentang manajemen lembaga keuangan mikro syariah. Oke, jadi dalam pembelajaran ini kemarin Bapak sarankan kalian untuk membeli buku dan membaca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syariah. Nah, selain itu juga ada tugas ya minggu yang lalu. Ingat tugasnya jangan ketinggalan ya. Kita dikumpul nanti pada minggu ke-8 ya. Pada saat nanti UTS atau middle test. Jadi sisa 5 minggu lagi. Ya, kalau mulai dari sekarang ya 5 minggu ya, berarti 1 bulan lebih ya. Berarti nanti pada bulan November ya, minggu pertama November anak bapak sudah harus kumpul tugas dan kita sudah middle test. Nah, untuk pembelajaran hari ini itu bahannya sudah bapak share ya di Classroom. Silahkan kalian download ya dan dipelajari. Itu bahannya merupakan dari buku saya ya. Jadi kalau kalian lihat itu di tempat lain atau di buku lain itu belum ada tentang pembelajaran tentang fintech ya, finansial teknologi. Oke, kita absennya nanti ya, ini 33 orang. Ketua kelas yang kemarin siapa? Halo? Dapa ya. Kenapa, Pak? Dapa kemarin berapa orang kita Dapa? Bon, Berapa orang kemarin siswanya? Kelas C ini? yang masuk Bapak. Ada total semuanya berapa orang kemarin? Tunggu Bapak. Oke, sambil dilihat ya. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti aja dijawab nggak apa juga. Oke ya, kita belajar tentang fintech. Oke, itu ada di buku Bapak di bab 10 ya kalau di buku saya itu. Silakan bagi yang sudah punya buku dibuka bab 10 tentang financial teknologi. Oke, fintech ini sempat menjadi fenomenal ya di awal tahun 2020 kemarin. Oke, ada yang masuk ya, bentar. Saya kasih masuk dulu, kasihan nanti nggak di-oke kan ya. Ya, jadi sangat fenomenal ya, sempat ramai kemarin membahas tentang fintech. Orang ramai istilahnya melakukan transaksi melalui fintech. Itu baik yang positif maupun yang negatifnya ya, informasi-informasi tersebut. Nah, apa sih sebenarnya fintech itu ya? Jadi kita harus tahu juga nih fintechnya apa ya? Apakah dia seperti apa perusahaan tersebut, lalu apa kelebihan dan kekurangannya, dan juga keuntungannya bagi konsumen. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan fintech. Oke, jadi fintech itu ya istilah yang digunakan dalam inovasi teknologi. Jadi istilah yang digunakan dalam suatu inovasi teknologi ya di bidang jasa keuangan dan finansial. Jadi memang itu semua hal-hal baru ya di fintech. Nama juga kita sudah memakai nama financial teknologi. Di situ jelas ada teknologi dalam bidang keuangan yang terbarukan ya, kira-kira yang dipakai pada saat bertransaksi melalui fintech tadi. Jadi fintech itu ya menurut POJK merupakan suatu istilah ya di dalam inovasi keuangan digital. Jadi pasti ya kalau berkaitan dengan fintech itu bicaranya pasti dengan digital, artinya berkaitan dengan jaringan komunikasi internet ya, dan memakai media komputer maupun HP. Nah, jadi inovasi keuangan digital itu sendiri ya merupakan pembaruan proses bisnis ya, model bisnis dan instrumen keuangan. Jadi dia merupakan pembaruan, artinya temuan barulah gitu dalam bidang keuangan
dan proses bisnis ya. Sebelumnya belum ada, kalau itu kan temuan baru ya. Nah, yang memberikan nilai tambah di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekonomi digital. Jadi kita tahu perkembangan sekarang ini anak bapak ya. Selain kita itu dituntut untuk selalu mengupdate teknologi ya, kita juga harus selalu melibatkan teknologi itu dalam kehidupan kita. Jadi contohnya kalau dulu orang beli tiket harus datang ke perusahaan penjualan tiketnya atau ke travel agent ya. Sekarang kita nggak perlu lagi ya beli tiket itu melalui perusahaan travel tersebut. Oke, sebentar Bapak lihat ada yang mau masuk ya. Oke. Oke. Saya masuk. Nah, sekarang tidak perlu lagi beli tiket tuh pakai kita harus ke travel agent. Cukup kita melalui HP, melalui laptop. Ya, kita bisa beli tiket. Macam-macam sekarang perusahaan layanan teknologi penjualan tiket tersebut. Nah, itu salah satu kemajuan ya. Kemajuan dalam bisnis transaksi keuangan. Dan juga itu bisnis modelnya pasti berubah. Bisnis modelnya pasti berubah. Semuanya berubah dari yang tadi kita masih istilahnya perusahaan jasa travel, sekarang berubah menjadi penjualan tiket secara online. Nah, perusahaan-perusahaan yang tidak mengupdate teknologi tersebut, dipastikan dia akan ketinggalan zaman dan juga ditinggalkan oleh konsumernya ya, dan konsumennya. Karena konsumen itu pasti akan mencari yang lebih mudah ya. Siapa sih yang tidak mau diberi kemudahan ya? Apa sih kita repot-repot harus keluar rumah ya, keluar biaya bensin ya, kan bisa beli tiketnya melalui rumah sendiri atau melalui rumah, jadi gampang. Nah, itu ya kemajuan-kemajuan di bidang keuangan tadi itu, kemajuan atau perubahan bisnis ya secara digital itu memberikan kemudahan kepada masyarakat. Nah, itu temuan baru, dulu belum ada ya. Dulu orang masih istilahnya membeli tiket tuh pasti ke travel agent atau ke counter pesawatnya ya. Oke, nah lalu siapa-siapa saja yang terlibat di dalam financial technology tadi? Tentu ada ekosistemnya. Ada ekosistemnya. Nah, yang pasti ya dalam inovasi keuangan digital tadi tentu ada regulatornya ya, atau orang yang memberikan rambu-rambu atau peraturan-peraturan. Oke, di sini kita jelas ya. Kemarin kita udah bahas ya, kalau dia itu melibatkan dana masyarakat, artinya menarik dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada masyarakat, itu adalah di bawah kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan ya, atau OJK atau Bank Indonesia. Nah, kalau sekarang ini kan lembaga keuangan non bank itu sudah dialihkan ke OJK, maka otomatis peraturan tentang fintech tadi itu dikeluarkan oleh OJK. Jadi ada aturan mainnya ya. Seperti apa fintech tadi. Oke, jadi ekosistemnya atau orang yang terlibat di dalam fintech tadi, yang pertama adalah otoritas. Ya. Lalu apalagi ya penyelenggaranya, perusahaan fintech tadi. Oke, nanti kita belajar apa aja sih perusahaan fintech atau apa-apa aja perusahaan fintech ya. Lalu apalagi ya konsumen ya. Konsumen atau si pemakai. Oke, dan pihak-pihak lain yang memanfaatkan platform digital ya secara bersama-sama. Nah, itulah para pemain-pemain di fintech tadi atau ekosistem di fintech tadi. Ya, ada otoritasnya ya, ada perusahaan fintechnya, ada konsumennya, dan juga ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan platform digital tadi. Kan untuk membuat platform digital itu kan ada lagi perusahaannya ya. Memang dia perusahaan fintech tapi platformnya mungkin dibikin oleh pihak lain yang berkaitan dengan teknologi ya. Nah, untuk membuat suatu perusahaan fintech ya, atau untuk membuka perusahaan fintech tadi itu harus dari izin dari OJK ya. Jadi harus ada izin dari OJK yang oleh OJK tadi itu
buatkan suatu regulatory sandbox ya. Jadi mekanisme pengujian yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis ya, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara. Tadi sudah jelas Bapak sampaikan ya, bahwasanya kalau kita mau buka perusahaan fintech atau harus izin dulu dari OJK. Nah, OJK tadi menggodok ya atau melakukan penilaian tadi dalam suatu regulatory sandbox. Jadi diuji di situ apa keandalan dari bisnis tadi. Lalu bagaimana model bisnisnya? Lalu instrumen keuangannya seperti apa? Dan tata kelola keuangan. Ingat ya, bahwasannya perusahaannya tadi yang di bidang keuangan itu kan melibatkan pihak konsumen ya. Jadi melibatkan uang masyarakat. Nah, kalau tadi sudah melibatkan uang, kalau tidak dikelola dengan baik, itu akan menjadi masalah besar ya. Yang namanya uang, teman-teman, anak bapak semua paham ya, itu pasti gampang diselewengkan. Sudah banyak ya, jangankan perusahaan baru ya, kayak fintech ini, bank aja itu sudah dikelola, sudah diatur sedemikian rupa oleh OJK, itu masih bisa jebol ya. Ya kan, bapak orang bank ya, 14 tahun lebih di bank, jadi tahu ya istilahnya fraud ya, atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak bank kepada konsumen tadi atau kepada nasabah. Apalagi ini perusahaan baru ya, perusahaan baru kan otomatis belum teruji. Nah, waktu itu harus diperiksa dulu ya, atau diatur sedemikian rupa oleh otoritas tadi. Oke, itu regulatory sandbox ya. Jadi sebelum mengeluarkan izin itu akan diperiksa terlebih dulu oleh OJK ya. Nah, jadi karena sekarang kita di zaman teknologi informasi ya, tidak ada batasan wilayah, tidak ada batasan negara. Jadi orang sering menyebut sekarang ini dunia itu dalam genggaman ya, istilahnya dalam HP. Dalam HP itu bisa apa saja yang kalian dapatkan, banyak ya. Kita tidak perlu ke Amerika untuk mengetahui negara Amerika. Cukup kita searching di internet, kita bisa baca, kita bisa lihat foto-fotonya ya, dan segala macam. Nah, itu teknologi tadi. Oke, jadi pinjaman meminjam uang ya, atau fintech tadi itu menurut otoritas jasa keuangan ya, diatur dalam POJK nomor 77 tahun 2016 ya, tentang layanan pinjam meminjam. Apa sih yang dimaksud dengan pinjam meminjam dalam fintech ini? Oke, silakan ya anak bapak sambil dibaca juga slide yang sudah saya share ya. Oke, jadi pinjam meminjam dalam teknologi informasi itu ya merupakan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam ya dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Oke, penekannya situ ya, dengan melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. Nah, artinya gini. Artinya si peminjam dengan orang yang meminjamkan dana itu tidak bertemu secara langsung ya. Tidak seperti di bank. Kalau di bank kan nasabahnya harus datang ke bank mengajukan pinjaman ya, lalu nanti diproses oleh bank. Nanti kalau sudah setujui nanti ada penandatanganan akad kredit ya. Situ juga ada disaksikan oleh notaris untuk pengikatan jaminannya ya. Nah, kalau di fintech tidak ketemu orangnya, hanya melalui tadi ya, melalui sistem aja, sistem elektronik. Artinya aplikasi yang kita kirimkan untuk meminjam dana tadi itu melalui elektronik ya, bisa HP, bisa juga komputer ya, atau laptop. Nah, setelah kita disetujui, itu uangnya juga akan ditransfer ke rekening kita melalui media elektronik tadi juga. Jadi tidak ketemu ya,
tidak ketemu antara si pemberi pinjaman dengan orang yang meminjam uang tadi. Nah, itulah fintech ya. Jadi tidak ada pertemuan tatap muka. Oke, ini ada yang masuk ya, Bapak harus cek lagi. Kasihan nanti kalau nggak di-oke kan. Oke, ini sudah ada 37 mahasiswa yang hadir ya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi sambil kita materi, kalau ada yang masuk kita tetap terima ya. Oke, mungkin ada kendala jaringan ya atau di perjalanan, jadi kita fire aja ya dalam perkuliahan ini. Oke, lalu apa dimaksud dengan sistem elektronik tadi? Tadi kan proses pinjaman-meminjaman melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Nah, apa sih sistem elektronik? Ya, istilahnya apa sih? Jadi anak bapak ya, di buku saya itu jelas ya, saya jelaskan secara runtut ya, apa pengertian fintech dari lalu industri keuangan digital dan segala macam itu dijelaskan secara runtut. Nah, sistem elektronik ya merupakan serangkaian perangkat dan proses elektronik yang berfungsi, jadi fungsinya mempersiapkan ya, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan ya, mengirimkan, dan atau menyebabkan informasi elektronik di bidang jasa layanan keuangan. Jadi seluruh proses transaksi tadi itu melalui media elektronik, melalui suatu sistem ya yang dimiliki oleh perusahaan tadi. Kalau di bank ya, kalau di bank tadi kalau sudah prosesnya tadi dia mengajukan, lalu nanti dianalisa, lalu nanti disetujui, lalu setelah disetujui ada pencairan ya, itu semua proses itu melalui manual. Artinya dokumen-dokumen tadi itu dikumpulkan ya oleh admin, lalu disimpan di dalam suatu lemari besi ya, supaya nggak hilang atau terbakar. Nah, kalau di sini kan disimpannya melalui sistem elektronik, artinya melalui media jaringan sistem elektronik tadi ya, melalui itu disimpan di laptop ya atau di komputer ya. Oke, jadi itu ya, jadi seluruh proses tadi itu melalui sistem, tidak ada yang manual tadi, artinya diperiksa ya atau bertatap muka ya, menyerahkan dokumen secara manual itu tidak ada, semuanya melalui sistem elektronik. Oke, lalu apa tadi? Ya, tadi dikatakan bahwasanya sistem elektronik itu merupakan suatu teknologi informasi. Nah, apa sih teknologi informasi itu? Nah, jadi ya, suatu teknik untuk mengumpulkan, ya, menyiapkan, menyimpan, memproses, ya, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebabkan informasi ya, menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan. Nah, itulah teknologi informasi. Tadi yang bersama-sama sistem ya pengertiannya. Oke, jadi teknologi informasi tadi itu suatu ini ya, satu teknik. Ya, Bapak semua sekarang sudah zamannya teknologi informasi. Kalian juga harus paham ya, bahwasannya salah satu yang dicari perusahaan dalam merekrut karyawan itu adalah karyawan-karyawan yang memiliki pengetahuan di bidang teknologi informasi. Jadi kalau kalian sekarang kuliah di perbankan syariah, jurusan perbankan syariah, kalian tidak boleh ya menafikan yang namanya teknologi informasi, maka harus belajar terus ya. Oke, selalu Bapak tekankan dalam perkuliahan, dalam suatu kelas ya, dari dulu sudah hampir belasan tahun saya ngajar, itu harus sering mengupgrade ilmu kita supaya kita memiliki pengetahuan di bidang informasi melebihi orang lain. Jadi sekarang ini informasi itu merupakan aset ya, aset perusahaan. Jadi kalau dulu kan aset perusahaan itu kan ada man ya, mesin ya. Sekarang ini ada lagi tambahannya lagi, yaitu informasi. Perusahaan yang menang ya secara
ini dalam persaingan bisnis itu adalah perusahaan yang menguasai informasi terlebih dahulu. Jadi sebelum orang tahu dia sudah tahu duluan. Jadi dia bisa membuat dan mengantisipasi ya pesaingnya. Jadi orang yang menguasai perusahaan yang menguasai informasi terlebih dahulu itu dia pasti perusahaan yang kuat. Oke, begitu juga negara ya. Negara yang menguasai informasi terlebih dahulu itu pasti negara yang kuat. Dalam ilmu militer ya, informasi itu adalah senjata yang paling ampuh atau mematikan ya. Jadi kalau mau kita perang, siapa yang memiliki informasi terlebih dahulu terhadap lawannya pasti akan menang ya. Tapi kalau perang tidak ada informasi tentang lawan ya buta, kita bisa dihajar ya, bisa pakai peluru dan segala macam. Oke. Nah, di dalam suatu perusahaan tentu ada aturan mainnya ya. Tentu ada tadi dasar hukumnya apa ya. Kenapa dasar hukum dari fintech ini? Nah, tentu dia berdiri berdasarkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh otoritas tadi. Yang pertama, dasar hukum pendirian fintech itu adalah PBI ya, atau Peraturan Bank Indonesia nomor 18 tahun 2016 ya, tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembiayaan. Di situ sudah dibahas ya oleh Bank Indonesia. Jadi ini masih di bawah Bank Indonesia. Oke, lalu surat edaran Bank Indonesia ya. Ini juga mengatur tentang penyelenggaraan layanan keuangan digital. Oke, nomornya silakan dibaca sendiri ya. Lalu peraturan Bank Indonesia lagi PBI ya, tentang uang elektronik. Nah, pasti ya kalau transaksi melalui digital itu berkaitan dengan uang elektronik. Oke, lalu POJK ya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis informasi. Nah, tadi sudah saya bacakan sedikit SE-nya ya. Oke, lalu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ya tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Jadi itulah dasar hukum berdirinya fintech tadi. Ya. Jadi mereka tuh legal ya. Tapi ada juga yang tadi ya, fintech itu ada yang ilegal juga. Nah, kalau ilegal itu berarti dia tidak ada persetujuan dari otoritas ya. Kan banyak tuh fintech ilegal ya. Yang bermasalah kemarin banyak itu kan fintech ilegal yang sampai mengancam konsumen kalau tidak bayar nanti aibnya dibuka ya di media ya. Lalu ada ancaman melalui telepon ya dalam penagihan, bunganya sampai dengan 100% ya. Nah, itu kan yang tidak tercatat di OJK ya. Artinya tidak ada izin dari OJK. Nah, kalau yang sudah melalui izin OJK tentu mereka bermain dengan peraturan ya. Artinya sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas tadi. Oke, lalu apa tujuannya? Nah, kok tiba-tiba muncul fintech ya? Oke, jadi Anda Bapak semua, kita harus paham ya, bahwasanya dunia ini berubah. Ya, tidak statis ya. Sekarang tidak boleh tahun depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu akan boleh. Sekarang tidak ada, 5 tahun lagi itu sudah ada. Ya, dulu orang mungkin berpikir ya, dulu orang ke bulan itu tidak mungkin, orang ke planet itu tidak mungkin. Sekarang malah dibikin suatu wacana untuk tinggal di planet. Jadi berkembang manusia. Nah, begitu juga dengan sektor keuangan tadi ya. Kalau dulu sektor keuangan itu hanya dikuasai oleh bank ya, dengan cara teknologi yang sederhana atau yang masih manual. Nah, sekarang ini muncul ya pesaing-pesaing baru dengan menggunakan teknologi-teknologi baru. Nah, tujuan dari fintech tadi ya, tentu perusahaan itu dibuat ya, atau dia melihat suatu peluang dari suatu keadaan. Kalau orang ke bank itu kok prosesnya lama, ya bisa 2 minggu,
paling cepat seminggu ya. Untuk yang mungkin yang nasabahnya yang bagus. Kalau nasabahnya yang baru, biasanya bisa 1 bulan, bisa 2 bulan baru diproses. Nah, itu suatu peluang bagi pihak lain untuk membuat satu perusahaan yang baru ya. Jadi dia pertama tadi melihat satu peluang di industri keuangan tadi. Nah, selain itu kan fintech ini melihat dia bisa beroperasi tanpa ada infrastruktur, artinya kantor ya. Nah, jadi kalau virtual itu kan nggak ada kantornya. Ya paling cuma kantor operasionalnya satu lah ya, sebagai pengendali ya. Nggak mungkin juga nggak punya kantor, tapi mungkin itu hanya satu kantor, merupakan kantor utama ya, atau kantor pusatnya. Jadi mereka mungkin bisa di rumah ya, tergantung rumahnya juga ya. Kalau dia karyawannya banyak, otomatis mungkin memerlukan ruangan yang cukup ya. Jadi dia fintech ini untuk menghemat biaya infrastruktur ya. Jadi kalau di bank ya, atau di leasing ya, atau di perusahaan-perusahaan selain fintech itu kan, kalau mau mencapai suatu wilayah tertentu, umpamanya dia mau melayani masyarakat di Banjarmasin. Nah, maka otomatis dia harus buka kantor di Banjarmasin, harus bangun infrastruktur ya, harus sewa infrastruktur. Nah, kalau fintech kan tidak. Jadi kalau dia beroperasi di kantor pusatnya Jakarta atau kota besar lainnya, itu seluruh orang yang memiliki memiliki HP ya, atau laptop, itu bisa mengakses jasanya. Orang di Papua bisa buka ya webnya, bisa mengajukan pinjaman ya. Orang di Banjarmasin bisa buka webnya, bisa mengajukan pinjaman. Begitu tempat lain. Ini tidak perlu harus ada infrastrukturnya ya. Oke, jadi tidak perlu ada infrastruktur, juga tidak perlu jaringan cabang ya. Tadi infrastruktur tadi tentu berkaitan dengan cabang ya. Ya. Atau kantor ya, atau karyawan. Nah, ini karyawan. Jadi coba kalian bayangkan ya, kalau dia buka kantor di Banjarmasin, pasti diperlu karyawan di Banjarmasin. Nah, kalau fintech kan enggak. Tidak perlu karyawan di Banjarmasin, tidak perlu karyawan di Papua. Karena tadi transaksinya melalui internet ya, dan melalui sistem pakai HP atau laptop atau komputer. Jadi tidak perlu karyawan ya. Oke, lalu melayani pelanggan pada semua jenis perusahaan. Nasabahnya itu bebas. Tidak ada namanya kategori nasabah. Kalau di bank itu kan, kalau namanya bank konsumer ya, dia melayani nasabah konsumer. Nah, kalau ini bebas, dia tidak ada pengelompokan nasabah-nasabah tadi. Jadi jelas ya, tujuannya itu adalah untuk mempermudah dan menghemat ya biaya operasional, termasuk tadi biaya infrastruktur dan karyawan tadi. Oke. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan sampai sini? 37 orang. Nggak ada, Pak. Yang lain? Yang lain? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, jelas ya. Oke, maka tadi Pak. oke ya, jadi seperti yang kemarin Bapak sampaikan, kalau tadi itu di PowerPoint atau slide itu kan tidak ada penjelasan seperti yang pada saat kita kuliah seperti ini ya. Oke, selain itu juga kemarin Bapak sarankan kalian tuh beli buku ya, karena kalau di slide juga tidak selengkap yang ada di buku. Oke, kita lanjut. Oke, kelebihannya tadi ya. Pak, bertanya tadi Pak. Ya, silakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang masalah tadi lo Pak, untuk fintech nih, tadi jadi pian lo kada terlalu ribet, kayak misalkan apa ngarangnya tuh formulir kayak ada di bank gitu. Ya. Nah itu Pak, untuk masalah kepercayaannya kan, nah itu satu, pendiri fintech kepada nasabahnya kan, karena tidak dilengkapi segala formulir tadi, kayak bagaimana misalkan nasabah itu hilang atau tidak membayar utangnya kepada pihak fintech. Nah terus kan tadi data-data tadi
disimpan di komputer atau laptop gitu pian ya lo. Ya. Nah, itu kayak Bapak misalkan ada upaya dari pihak luar, misalkan menghack, kan data-data nasabah tadi apa namanya bisa bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab dan disalahgunakan. Ya. Nah, habis itu yang masalah kenapa untuk nasabahnya tadi bebas ya lo, cuman pasti lo ada kendalanya misalkan kayak di Papua tadi. Nah, tidak ada koneksi internet ya itu. Sedangkan mereka kan pengen meminjam gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana cara mengatasinya Pak? Terima kasih. Oke ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi Anda Bapak semua, di dalam fintech tadi itu kan tadi dikatakan semua itu dilakukan secara sistem. Jadi kalau kita tadi bertransaksi atau meminjam melalui fintech itu ada formulir atau form-form yang diisi secara digital juga ya. Yang pasti data nasabah pasti ya. Kita harus ngisi namanya data diri ya, seperti yang kalau kalian daftar secara online ya, itu kan pasti ditanya itu ya, namanya siapa, nomor HP ya, alamat rumah, alamat email ya, pasti tanyakan itu. Nah, diisi dulu itu data-datanya, tapi itu secara tadi ya, secara online. Kalau di bank kan diserahkan ya, diserahkan artinya kita isi data itu ada formnya, ada form yang sudah di format ya, jadi tinggal centang-centang aja itu. Nah, kalau di bank kan seperti itu. Nah, kalau di fintech itu ya secara online ngisinya sama ya. Kalau kita buka email kan juga harus ngisi data ya, kita buka apa saja, kita buka akun apa saja pasti suruh isi data ya, pasti ya. Itu yang pertama tadi. Nah, selain itu ya, biasanya di fintech ini syaratnya mudah, cuma KTP dan KK aja ya. Jadi tetap diminta KTP itu kan di scan ya. Jadi bukan berarti kalau kita tadi bertransaksi secara elektronik atau melalui media internet tidak ada dokumennya, ada dokumennya, cuma diserahkan tadi melalui media internet. Nah, kayak scan KTP, scan KK ya, nanti scan buku tabungan kan, untuk transfer dananya kan harus ke rekening ya, pasti diminta itu scan buku tabungannya untuk mencairkan kemana. Oke, lalu kalau umpamanya ada dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan oleh pihak fintech tadi, itu di scan aja. Oke, jadi bukan berarti tidak ada dokumennya ya, bukan tidak ada diisi formnya. Nah, untuk menjaga keamanan data tadi itu seperti apa? Oke, jadi perusahaan itu pasti sudah ada investasi ya di bidang keamanan data tadi. Kan tidak mungkin dia tidak mengantisipasi namanya kehilangan data, kan bingung nanti dia nagihnya kemana ya, atau sistemnya rusak, dia tidak punya data kan, bisa hilang semua data-data nasabah. Nah, pasti ada backupnya ya. Jadi kalau di bank itu juga ada backupnya, ada modemnya ya. Setahu saya dulu kalau di bank itu, saya dulu pernah ngurusi itu ya, modemnya itu ya, modemnya untuk jaring internet ya. Juga ada kayak apa itu ya, hard disk ya, kayak hard disk itu kan untuk data nasabah disimpan di situ semua. Jadi pasti ada security datanya ya, datanya pasti aman. Gak mungkin lah kalau namanya transaksi keuangan itu dilakukan tanpa ada backup data. Nah, untuk daerah yang belum memiliki jaringan internet ya berarti nggak bisa transaksi ya. Tapi sekarang, nah Bapak semua, percayalah hampir seluruh daerah itu sudah terjangkau internet ya. Tapi memang tidak sampai ke desa-desa ya, atau ke pelosok semua, enggak. Tapi hampir semua kota-kota besar kayak di Papua itu sudah ada jaring internet ya. Jadi di daerah Papua yang kayak Jayapura ya, itu pasti sudah ada jaring internetnya. Jadi mereka kan pasarnya kan tidak semua orang juga ya. Bangsa pasar fintech ini tidak semua orang, artinya tidak melayani semua orang sampai ke kampung-kampung ya, di pelosok-pelosok. Nah, kan bingung juga nanti dia. Nah, untuk mengajukan pembiayaan disetujui atau tidak itu kan melalui proses juga. Jadi bukan berarti kalau kita mengajukan pinjaman ke fintech itu pasti cair, enggak. Jadi dia akan cek juga ya. Pertama yang dicek itu tadi kelengkapan datanya pasti ya. Lalu yang pasti yang kedua itu dicek itu adalah sumber pembayarannya atau repayment capacity-nya ya. Contohnya kalau orang tuh tidak ada kerjaan, nganggur, lalu dia mengajukan pinjaman di fintech ya pasti nggak dikasih. Makanya perlu tadi ya,
kemudian diminta slip gaji. Kalau dia usaha diminta mungkin kayak laporan keuangannya atau foto usahanya, itu diminta ya. Jadi dia dokumen pendukungnya ya seperti bank, cuma dia itu melalui sistem atau jaringan internet ya, secara online. Jadi ada data pendukung ya, bukan berarti kalau minjam itu pasti cair, enggak. Banyak juga yang ditolak ya oleh si perusahaan fintech tadi. Nah, contohnya yang ditolak tadi kalau mamanya orang tuh nganggur, tidak ada sumber pembayaran angsurannya atau requirement capacity-nya nggak ada. Oke, jadi syaratnya itu pasti tadi ya, KTP, KK, rekening ya, rekening bank. Lalu biasanya diminta kalau dia pegawai itu diminta slip gaji. Kalau dia usaha nanti diminta semacam laporan keuangan ya, atau transaksi keuangannya seperti apa, itu pasti diminta. Jadi hampir sama kayak bank, cuma dilakukan secara online. Oke, ada lagi? Sudah itu aja Pak, alhamdulillah mengerti. Paham ya? Tadi Pak, nama Muhammad Rahman Pak yang diingatkan beneran. Oke, Muhammad Rahman, thank you ya. Oke, tanya ya kalau kada paham ya. Jadi anak-anak bapak tuh jangan malu untuk bertanya ya. Oke. Nah, kelebihannya apa? Tadi kita sudah bahas juga keuntungannya. Kelebihan dari fintech itu apa? Jadi dia ya, fintech ini tadi kan sudah jelas dia melalui jaringan internet. Nah, yang pertama kelebihannya adalah mudah tadi. Kemudahan ya. Oke, nah Bapak sekarang kalau mau buka aplikasinya ada, nanti ada contoh-contoh ya, contoh perusahaan fintech. Contohnya Coinwork dan segala macam. Oke, nanti ada contohnya. Nah, tinggal buka aja melalui HP ya atau di komputer. Jadi mudah. Tidak perlu datang ke bank ya. Tidak perlu, kalau ke bank kan harus pakai rapi ya. Kalau di rumah kan buka-buka HP sambil tidur-tiduran ya nggak masalah ya, kan orang nggak ada lihat ya. Oke, mudah. Sangat gampang untuk bertransaksi melalui fintech tadi ya. Oke, lalu apa lagi? Nah, fintech ini bisa semacam penasihat keuangan bagi si nasabah. Artinya kalau kita bertanya ya, kalian kalau di perusahaan fintech itu bertanya apa aja tentang pengelolaan keuangan, itu mereka akan jawab ya. Mereka akan jawab. Jadi mamanya kita punya uang nih 1 juta, supaya optimal kita investasikan kemana, itu nanti ada mereka jawab ya. Jadi dia melalui sistem ya. Jadi jawabannya itu melalui sistem memakai semacam kayak ini ya, kayak robot gitu loh. Dia apa yang ditanya itu sudah ada jawabannya. Kayak FAQ itu ya, frekuensi ask question. Jadi apa yang kita tanya sudah dijawab di situ. Jadi di perusahaan fintech juga gitu ya. Kalian coba aja masuk ke salah satu fintech. Kalian tanya nih, kalau kita pinjam sini ansurannya berapa, nanti langsung muncul keluar ansurannya. Kalau ini seperti ini permasalahannya seperti apa, nanti langsung muncul ya. Karena itu jawabnya robot. Jadi sistem ya. Jadi sangat intens ya, sangat ini. Bisa dijadikan semacam penasihat keuangan kita. Jadi kalau kita nggak ngerti, saya nanya. Oke, lalu apa lagi? Keamanan tingkat lanjut. Nah, ini. Jadi yang ditanyakan tadi ya. Jadi bukan berarti kalau melalui jaringan internet atau online tidak aman. Tidak ya. Jadi perusahaan tadi, fintech tadi kan ada aturan mainnya. Tadi yang dibuat oleh otoritas ya, yaitu OJK. Jadi data nasabah itu juga dijamin ya, seperti bank ya. Jadi kalau ada data nasabah yang bocor ke pihak luar, itu tanggung jawabnya besar. Bisa penjara, bisa pidana ya, bisa diperdatakan, juga bisa dipidanakan oleh si nasabah. Sama kayak bank ya. Bank itu kalau membocorkan data nasabah itu pidananya bisa sampai 10 tahun dan dendanya bisa sampai 5 miliar ya. Jadi sangat secure ya, sangat hati-hati ya. Nah, ini tadi juga sudah dibahas ya. Pemrosesan dokumennya lebih cepat. Karena mungkin tadi ya, diproses melalui jaringan internet, tidak perlu bertatap muka. Itu biasanya mereka juga by system ya. Jadi Anda Bapak semua prosesnya itu juga melalui sistem. Jadi mereka tuh
punya sistem. Jadi kalau mama tadi ya, kita pinjam mamanya 5 juta, gaji kita mamanya per bulannya 5 juta. Nah itu kalau dimasukkan di sistem mereka, itu akan muncul ya jawaban apakah orang ini layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman. Itu ada ya. Di bank juga seperti itu ya. Jadi kalau dulu Bapak menganalisa orang itu kalau untuk pembiayaan personal ya, itu tinggal masukkan data orangnya, masukkan pinjamannya, besarnya pinjaman, nanti keluar angsurannya, lalu masukkan gajinya, masukkan pengeluarannya, nanti datanya itu diolah oleh sistem, lalu akan muncul disetujui, tidak disetujui itu ya. Jadi langsung muncul. Jadi kalau di fintech mungkin ada seperti itu juga ya. Jadi prosesnya mudah, cepat. Nah, tinggal masukkan nanti, bahkan tuh kayaknya bisa langsung ada jawaban ya. Jadi kalau kita masukkan data kita itu bisa langsung jawabannya ada, disetujui atau tidak disetujui. Oke. Nah, tingkat persetujuan itu nyambung ya. Oke, jadi tingkat persetujuannya itu ya bisa di fintech ini lebih tinggi ya, artinya dibandingkan dengan bank ya. Karena apa ya? Karena tadi ya mereka kan benar-benar dia fokus kepada UMKM, artinya konsumen yang tidak tidak tercover oleh bank atau tidak bankable tadi ya, itu larinya ke fintech. Nah, untuk mengantisipasi istilahnya nasabah-nasabah yang tadi rentan terhadap ketidakmampuan bayar tadi, mereka kan pakai bunga tinggi juga ya. Di bunga tinggi itu gunanya gini ya Pak ya. Jadi kalau kalian harus berpikir gini, kalau kita pinjam namanya 10 juta ya, 10 juta jangka waktunya banyak 1 tahun ya. Oke, jadi 10 juta 1 tahun, kalau pokoknya aja itu kan 10 juta bagi 12 ya, sekitar 800-an. Itu pokoknya aja. Pokoknya 800-an. Nah, kalau bunganya 50%, berarti kan kalau 800-an pokoknya berarti bunganya 400 ya. Jadi kita bayarnya 1,2 juta per bulan. Oke, kalian harus paham tuh. Nah, 1,2 juta sebulan itu pada bulan kalau tadi pokoknya 10 juta ya, itu pada bulan ke-7 itu dia sudah pulang modal karena bunganya besar ya. Nah, artinya itu sudah keuntungannya sudah gede ya. Artinya bulan ke-3 sampai bulan ke-7 sampai bulan ke-12 itu sudah keuntungan bagi mereka. Jadi itu salah satu cara mengantisipasi uang yang mereka keluarkan tadi itu kembali secara utuh ya. Nah, biasanya kalau yang tadi fintech tadi, untuk meningkatkan pembayaran si nasabah, biasanya pada akhir periode, pada saat lunas itu nanti dikasih diskon. Jadi kalau sudah lunas nih selama 12 bulan ya, 1 tahun lunas, itu nanti kita ada kayak cashback lah gitu ya. Kasih cashback 1 bulan, umpamanya 1.200.000 ya. Karena mereka sudah untung duluan. Untungnya sudah pasti. Nah, jadi sangat gampang kalau di koperasi itu cara mereka tuh beroperasi. Kadang di koperasi itu pinjam 5 bulan pembayaran tuh pokoknya sudah kembali ya. Artinya pokok yang kita pinjam tadi 5 bulan kita ngansur itu sudah kembali. Artinya setelah 5 bulan itu mereka sebenarnya sudah santai sebenarnya. Istilahnya kalau macet pun pokoknya sudah kembali. Nah, itu ya. Jadi kalau bunga gede seperti itu. Oke, lebih nyaman dan efisien. Nah, tadi ya. Karena lebih transaksinya kan tidak harus tatap muka ya. Jadi juga sangat santai. Dari teknologinya bisa sampai ke seluruh negeri ya. Jadi gampang. Oke, lalu aplikasi fintech itu menawarkan pengguna untuk menjadwalkan pemberitahuan untuk pembayaran. Oke, jadi ini umum ya. Jadi kalau di aplikasi fintech itu biasanya kalau mau jatuh tempo ada pemberitahuan dan segala macam. Sebenarnya kalau di bank memang ada juga, tapi yang memberitahu tuh biasanya marketingnya, bukan by system ya. Jadi kalau di bank angsuran jatuh temponya tinggal 1 minggu lagi. Itu yang nelpon
marketing ya, kayak saya dulu gitu. Biasanya bank tuh setelah tanggal 20 itu gerilya ya. Gerilya mengingatkan nasabah untuk tidak telat bayar angsuran. Karena sudah kalau lewat bulan itu kan jatuhnya sudah call 2 ya, sudah macet ya. Oke, jadi sistem pembayaran yang lebih baik ya. Nah, tadi karena pembayaran fintech ini tadi semuanya melalui media online ya. Ini juga fasilitas pembayaran juga sudah terkoneksi dengan sistem lain, kayak bisa bayarnya di Indomaret, ya di Alfamart ya, atau aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi lebih gampang ya, lebih enak bagi si konsumen atau si nasabahnya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan? Enggak. Tidak ada. Oke, tadi di balik kelebihan itu ada kekurangan ya, ada kelemahan, yang tidak ada yang sempurna ya. Tentu tidak ada yang sempurna dalam suatu sistem. Bank juga ada kelemahannya. Begitu juga dengan fintech ya. Fintech itu juga memiliki kelemahan. Ya, beberapa di antaranya ya. Itu biayanya lumayan besar untuk memulai ya. Atau investasi awalnya itu kan lumayan besar. Ya, tentu tergantung dari besar kecilnya perusahaan fintech tadi ya. Jadi investasi awal fintech itu cukup besar karena kan dia berkaitan dengan teknologi ya. Harus memiliki website, harus memiliki sistem jaringan tadi, lalu sistem keamanannya tadi yang seperti tanyakan Muhammad ya. Jadi mereka pasti ada investasi ke situ, nggak mungkin lah mereka buka perusahaan lalu nanti jebol oleh orang lain kan. Jadi semuanya kan sudah disiapkan ya. Ya. Jadi perusahaan startup itu memang investasi di awalnya yang besar, ya. Nah, lalu bagi pihak si nasabah atau pihak si perusahaan itu tentu memerlukan tadi jaringan internet dan komputer dan smartphone ya. Artinya semuanya terkoneksi melalui internet ya, dengan menggunakan komputer dan smartphone. Nah, ini tadi juga jadi satu masalah ya, bukan masalah sebenarnya, satu kendala juga ya. Kalau yang tidak punya smartphone kan otomatis nggak bisa pinjam ya. Oke, jadi selain jaringan internet tadi yang ditanyakan Muhammad tadi, orang mungkin nggak bisa akses pinjaman ini kalau nggak punya smartphone ya. Ya, artinya harus punya smartphone juga ya. Oke, belum semua mengerti. Nah, ini yang banyak ya. Oke, mungkin kalian sudah tahu namanya fintech atau bahkan belum tahu tentang fintech. Nah, bagaimana cara menggunakannya lebih tidak tahu lagi pasti ya. Karena ini kan perusahaan baru. Jadi masih banyak yang tidak paham ya penggunaan layanan dari fintech ini. Nah, makanya kalian harus belajar. Nah, belajar ya, di bangku perkuliahan ya, baca buku dan segala macam. Karena dia barang baru ya, dan juga mungkin tidak diajarkan juga semua oleh dosen ya. Dosennya juga mungkin belum paham juga tentang fintech ya, karena belum baca bukunya atau belum mencari informasinya ya, tidak diajarkan juga ke mahasiswanya. Ya, mahasiswa tambah tidak tahu. Nah, artinya gini, artinya penggunaan layanan keuangan ini ya, teknologi ini ya masih banyak yang minim informasinya. Mungkin di antara kalian ada yang belum tahu tuh apa sih fintech, apa sih fintechnya. Oke, itu ya kelemahannya. Oke, lalu apa lagi? Nah, tadi selain kelemahan-kelemahan tadi, fintech juga rawan penipuan ya. Karena kan kita tidak bertatap muka, tidak kenal dengan perusahaan fintechnya, dan perusahaan fintech juga tidak kenal dengan calon nasabahnya, hanya melalui jaringan internet ya. Nah, ini rawan penipuan banyak juga ya. Ini sudah banyak kejadian ya di beberapa perusahaan ya. Contohnya kalau di perusahaan itu ada mungkin yang pakai akun palsu ya, pakai KTP palsu kan nggak bisa diverifikasi ya, karena mungkin ini ya tidak ada jaminan ya. Jadi fintech kan sangat minim jaminannya, pinjam tanpa jaminan ya. Nah, ada juga sih kalau mungkin pinjamannya dalam jumlah besar itu kan harus kasih jaminan ya. Nggak mungkin kalau pinjam 100 juta tanpa jaminan
itu perusahaannya bisa bunuh diri ya. Jadi ada jaminan juga yang diserahkan oleh si nasabah tadi. Nah, proses pengiriman jaminan itu juga kan melibatkan banyak orang ya, banyak pihak. Nah, ini tadi banyak juga yang tadi rawan penipuan juga ya. Ada risiko juga ya. Kalau mau jaminan kita kan anggap aja nih, jaminannya BPKB, perusahaannya Jakarta, dia minta kirim BPKB ke Jakarta. Kita kirim. Itu yakin nggak kita nanti kalau pada saat lunas tuh balik lagi BPKB-nya, ya kan agak repot ya. Nah, kalau di bank ya, itu pasti ya. Kalau udah lunas kita datangi banknya minta BPKB-nya lagi. Nah, kalau dia fintech ya, dia minta jaminannya BPKB dikirim ke Jakarta atau ke kantor pusatnya di mana, kan nanti nggak ada alamatnya ya. Cuma masalahnya pada saat pembayaran kita lunas itu yakin nggak kita kembali lagi BPKB-nya. Jadi rawan di situ ya. Oke, lalu biaya bunganya lebih tinggi. Nah, oke, saya enggak apa-apa ya. Orang selalu berkata ya, ada harga ada rupa ya. Ya. Setiap ada kemudahan, setiap yang menawarkan kemudahan, baik itu pinjaman maupun tabungan, itu pasti ada resikonya. Nah, pasti ada kekurangannya. Contohnya di fintech ini, kan dia menawarkan kemudahan. Pinjaman melalui online, kan, tanpa bertatap muka, langsung cair. Kadang ada di iklannya saya lihat itu ya, 5 menit langsung cair, 10 menit langsung cair. Kan luar biasa ya pelayanan seperti itu ya. Jadi kalau kita masuk ke sistem dia, kita input, kita masukkan tadi data diri dulu ya, data diri, lalu kita ikuti semua petunjuk yang ada di webnya itu 10 menit bisa cair katanya. Kalau lengkap ya, kalau mereka percaya. Ayo. Nah, tadi di balik kemudahan itu pasti ada kekurangannya lah kira-kira. Bunganya tinggi. Tadi Bapak sampaikan bunganya sampai 50%, 60%. Gunanya mereka kenapa menerapkan bunga tinggi tadi ya. Jadi kalau kita bunganya tadi anggap aja di bunganya 50%. Nah, pada angsuran bulan kelima itu sebenarnya mereka sudah pulang modal. Jadi mereka tuh prepare dulu ya. Bahkan setahun. Jadi pada bulan kelima ke 6 itu sudah modal mereka yang kita pinjaman pokoknya sudah kembali ke mereka. Nah, bulan berikutnya itu ya sisa mereka tinggal dapatkan keuntungannya aja. Makanya bunganya tinggi. Jadi mereka tuh benar-benar menjaga sampai modal mereka tuh kembali. Jadi kalau kita punya 10 juta, pada bulan ke-6 ke-7 tuh modal 10 juta tuh sudah kembali ke perusahaan. Sisanya ya bulan ke-7 atau bulan ke-8 sampai bulan ke-12 itu keuntungan bagi mereka. Oke, dan kan Pak minum dulu ya. Nah, jadi kelebihan kekurangan. Lalu keuntungannya apa? Keuntungan bagi konsumen, ya, si peminjamnya mendapatkan layanan yang lebih baik. Lebih baik itu mungkin lebih mudah, lebih gampang ya, tidak belit-belit ya, tidak seperti di bank atau di lembaga lainnya. Pilihan lebih banyak. Nah, sekarang ini fintech tuh banyak. Jadi kita tinggal milih mana yang kita suka, mana yang kita inginkan. Kalian tinggal cari aja ya, tinggal google aja, googling, kalian cari tuh perusahaan fintech, muncullah nama-namanya. Nah, tinggal dipilih aja, kalian mau pakai yang mana. Oke, harga yang lebih murah tadi ya. Nah, sebenarnya kalau saya lihat ya, kemarin pada saat Bapak menulis buku itu, buku yang Bapak punya itu ya, Bapak kan survei dulu ya, bukan berarti saya asal tulis ya. Saya cek dulu nih besarannya angsuran di perusahaan fintech tersebut ya. Itu sepertinya murah ya. Saya juga heran, kata orang kok sampai 50%, 60%. Tapi ketika saya masukkan data saya di situ ya, Bapak masukkan data Bapak mulai dari pinjam 10 juta ya, jangka waktu 12 bulan. Lalu muncullah angsurannya per bulan. Nah, itu nggak sampai 50% bunganya. Paling hanya belasan persen aja. Oke. Silahkan kalian coba sendiri ya. Jadi sebenarnya ada yang murah, ada yang mahal nih. Ada yang murah, ada yang seperti ini ya, bunganya itu ya lebih tinggi dari bank dikit lah. Kalau bank ngomongnya 12%, mereka mungkin
bermainnya di antara 15 sampai 20% ya. Jadi masih invisible ya, masih istilahnya masih ini ya. Masih mungkin lah ya. Jadi sangat bersaing lah kalau bunganya itu dibandingkan dengan kalau kita compare dengan bank ya atau dengan lembaga keuangan lain, itu masih bersaing. Kalau yang tadi perusahaan fintechnya itu yang tadi yang sampaikan yang terdaftar di OJK ya, yang resmi ya, yang bermasalah kemarin kan yang tidak resmi itu yang bunganya sampai 50-60% itu yang tidak resmi ya. Oke, lalu apa keuntungannya bagi perusahaan fintech? Jadi sudah jelas ya di awal itu transaksinya menjadi sederhana, tidak berbelit-belit ya. Artinya orang kalau mau pinjam tinggal buka HP, website, isi data secara lengkap ya. Lalu nanti akan keluarlah jawabannya disetujui atau tidak setujui. Jadi sangat sederhana transaksinya. Itu sesuai dengan peraturan mereka ya. Oke, lalu menekan biaya operasional dan biaya modal. Dan tadi berkaitan dengan infrastruktur dan karyawan ya. Mereka karyawannya ya tidak perlu banyak ya. Tidak perlu banyak seperti di bank ya. Tentu perlu karyawan ya, nggak mungkin dikerjakan 1-2 orang ya. Karena kan tuh kalau dia ingin berkembang itu kan pasti melibatkan banyak orang juga. Oke, lalu nah alur informasinya jelas ya. Alur informasinya jelas. Jadi karena ada basis sistem itu ada urutan-urutan informasi tentang perusahaan itu sendiri dan juga tentang si nasabahnya. Jadi jelas alur informasinya. Oke, lalu apa keuntungannya bagi negara? Negara diuntungkan dengan adanya fintech ya. Oke, jadi bagi negara sendiri ya, itu mendorong transaksi ekonomi. Oke, jadi ingat ya, kita kemarin sudah belajar bahwasanya tujuan dari lembaga keuangan itu adalah menerima dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Kegiatan dari lembaga keuangan. Tujuannya apa? Ya untuk menggerakkan ekonomi. Kalau tidak ada kredit, tidak ada pinjaman, ekonomi tidak akan bergerak. Nah, salah satu ya perusahaan yang menggerakkan ekonomi ini adalah fintech, karena kan mudah ya. Orang kalau mau pinjam itu nggak ribet. Otomatis orang semakin banyak pinjam, kalau dipakai buat usaha maka perekonomian akan berputar. Jadi ada keuntungan bagi negara ya. Lalu perputaran uangnya cepat, karena tadi proses cepat, maka putaran uangnya cepat. Ya. Jangka waktu pinjaman juga biasanya pendek ya, 1 tahun maksimal 1 tahun, rata-rata 1 tahun ya. Jadi uang itu diputar cepat, dari si A si B di banyak putarannya. Oke, lalu perusahaan fintech itu ya mendorong strategi nasional ya keuangan inklusif. Nah, dia sesuai dengan kebijakan nasional ya di bidang keuangan, bahwasanya perusahaan ini mendorong ya inklusif nih ya dalam sektor keuangan. Inklusif itu maksudnya lebih ini ya, lebih tertata ya. Jadi sangat membantu bagi negara. Oke, ada yang kan? Jelas? Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya silakan. Mah udah Pak mau bertanya. Ya. Jadi cara membedakan ini nih fintech yang palsu sama enggak kayak gimana Pak? Oke, nah kalau yang tadi itu di buku Bapak tuh ada daftar resmi perusahaan fintechnya ya. Jadi ada izin dari OJK-nya. Itu ada sekitar 20-an ya. Jadi makanya tadi saya nggak bisa tampilkan semua. Tadi saya coba tampilkan kalau ada ya di slide saya. Jadi ada perusahaan yang memang sudah izinnya resmi dari OJK, itu ada listnya ya di OJK tuh ada. Kalau anak buka webnya OJK tuh muncul, kalau kita cari yang ini ya fintech tadi itu ada perusahaan-perusahaan resmi. Nah yang tidak resmi ini banyak ya, istilahnya tidak melapor atau tidak diawasi oleh OJK. Jadi kalau kita membedakannya, kalau kita kan tidak tahu nih apakah ada izin atau tidak ya. Nah itu bisa dicek juga
Tadi selain dicek di web OJK, kita bisa perbandingkan juga ya, umpamanya ada sisi bunga ya. Dari sisi bunganya ini yang masuk akal atau tidak masuk akal gitu ya. Lalu di webnya kadang juga dicantumkan juga ya, kita cari apakah ada izinnya apa enggak. Jadi kalau di web itu kan biasanya ada tentang perusahaan ya, di home itu kita cek loh apakah situ ada izin dari OJK atau tidak. Nah itu harus rajin-rajin juga ya untuk searching tadi. Misalnya kita searching di Google ya, di Google tentang perusahaan tadi, mana namanya PTA, ada PTA, kita ketik PTA situ, maka akan muncullah berita tentang PTA. Nah itu kalau kita bisa baca. Ini Bapak salah satu cara untuk mengetahui tentang suatu perusahaan ya, atau tentang apapun ya, tentang orang juga bisa. Kita coba cek di Google, ketik namanya atau cek perusahaannya, nanti muncul berita-berita tentang dia. Nah kalau positif itu berarti kan resmi atau bagus ya, tapi kalau negatif, banyak negatifnya, penipuannya kan biasa muncul tuh berita-berita tentang penipuan ya oleh perusahaan tersebut. Oke, bisa googling ya, nah Bapak harus googling dulu. Selain googling tadi cek ke OJK-nya ya, ke web OJK-nya apakah ini resmi atau tidak, atau cek di web perusahaan sendiri dicantum nggak izinnya atau tidak sama mereka. Jadi biasanya kalau perusahaan yang resmi itu pasti ada izinnya, izin operasional nomor sekian tahun sekian melalui OJK, itu biasanya ada di situ ya, di webnya. Itu kali ya, wah mudah ya. Ada lagi? Iya Pak, terima kasih. Ada lagi tanya? Oke, jadi ya silakan. Ya silakan. Tadi lo Pak yang pengertian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi itu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Ya. Berarti di Fintech itu kita kan hanya meminjam uang tapi kalau juga memberikan pinjaman lah Pak. Oh, ini ya, ini kita belum sampai situ ya. Pertanyaan bagus ya. Ini perusahaan fintech nanti ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis, di antaranya itu ada yang namanya peer-to-peer lending. Oke, nanti kita masuk situ. Oke, kita masuk situ nanti. Oke, sabar ya. Oke, kita masuk situ. Oke, kita lanjut dulu. Nah, perannya di dalam sistem pembayaran ya. Jadi fintech tadi kan ada perusahaan teknologi di bidang keuangan ya, yang menyelenggarakan pinjam meminjam tadi. Nah, peranannya apa di dalam sistem keuangan atau sistem pembayaran di Indonesia? Ya, jadi dia menyediakan pasar bagi pelaku usaha pasti ya, karena kan dia tadi menyediakan pinjaman. Jadi, artinya para pelaku usaha bisa memanfaatkan fintech tadi. Ya. Alat untuk bantu pembayaran. Nah, selain itu juga fintech ini macam-macam jenisnya, kayak Oppo ya, kayak Link, itu kan membantu sistem pembayaran. GoPay ya, nanti ada jenis-jenisnya. Nah, itu kan mereka membantu sistem pembayaran ya. Oke, lalu membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien. Tadi proses pinjam meminjam, artinya ada juga orang yang berinvestasi, nasabah yang berinvestasi di fintech tadi. Oke, jadi kalau anak bapak punya uang ingin berinvestasi di fintech itu ada perusahaannya. Oke, nanti ada jenisnya ya, kita belajar. Nah, lalu mitigasi risikonya ya, itu masih sangat konvensional. Artinya benar-benar itu dia strike ya, artinya dia benar-benar untuk hati-hati dalam sistem pembayaran tadi. Artinya kalau dia ngasih pinjaman pastilah yakin ya bahwasanya pinjaman tadi itu akan lunas atau dibayar kembali. Oke, ada mitigasinya. Oke, lalu membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal. Nah tadi ya, jadi fintech itu kayak bank ya, bisa menabung, ya, bisa meminjam, dan bisa juga berinvestasi. Jadi seperti bank ya. Ingat ya, jadi dia kegiatannya itu bisa menerima dana, bisa juga
menyalurkan dana. Tapi tidak terbagi jenisnya ya. Tidak semua fintech bisa seperti itu. Oke, nanti kita belajar. Ada 4 jenis nanti fintechnya. Nah, dampaknya ya. Kan tadi fintech ada keuntungan, kelebihannya. Nah, dampaknya apa ya? Ini fintech ini tadi berdampak sangat besar ya. Terutama di sektor perbankan. Ya, jadi dengan adanya fintech tadi, perbankan itu sangat terpengaruh, gitu ya. Oke. Jadi dengan adanya fintech tadi, orang lebih mudah bertransaksi, sehingga bank sekarang ini merasa tersaingi. Oke, makanya Bapak semua ya, sekarang banyak bank yang tutup atau mengurangi karyawan.